البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh nabiyullahi wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah. Wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan yang berikutnya terhadap kitab Al-Ishriniyat karya Asy-Syaikh Abdul Khaliq Atsabahullah, seperti biasanya setorkan hadis yang kemarin kita baca. Hadis seputar benteng penjagaan terhadap penyakit ain. Hadisnya Abi Umamah bin Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu. Tafadhal. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Nabi Umamah ya, Pak? Ya, Pak, bin Sahal bin Hunayf. Apa? Fal yad'u lahu. Naam barakallahu fiik. Tafadhal. Dan ulang-ulang terus. Naam. Hafal enggak? Ayo bismillah. Keras ya. Ayo na'am ahsan. Ayo bismillah. Idza ra'a ahadukum min akhihi fal yad'u lahu. Ayo, diulang-ulang pendek hadisnya. Fadhal. Ayo, fal yad'u lahu barakallahu wa ta'ala. Fadhal. Fal Naam, tafadhal.
Naam, ahsanta barakallahu fiik. Siap? Ayo bismillah, tutup. Doa apa? Idza ahdukum min akhihi ma yu'jibuhu. Wa na'am, pendek ya, dihafal. Tafadhal. Eh. Naam, tafadhal. Nabi Muhammad ibn Sa'd ibn Hunayf radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ahadukum min akhihi fa ma yujibuhu falyad'u lahu bil barakati rawahu Ibnu Majah. Naam, barakallahu fiik. Tafadhal. Naam, barakallahu fiik. Tafadhal. Apa? Naam, barakallahu fikum, ahsan. Tafadhal. Naam, tafadhal. Naam, tafadhal. Naam, tafadhal. Naam, tafadhal. Naam. Tafadhal, tafadhal. Dah. Dah belum? Naam, barakallahu fiik. Tafadhal. Kita lanjutkan, barakallahu fiikum. Sekarang pembahasan yang baru, halaman 108. Perhatikan baik-baik, yang punya kitabnya, yang tidak punya kitabnya memperhatikan. Qala al-mu'allifu asbahullah at-taharruzu minal adwa'i al-mu'diyati bitab'iha. Menjaga diri dari penyakit-penyakit yang bisa menular dengan tabiatnya atau secara alami. Tab'iha itu secara tabiat atau secara alami. Jadi ini bab seputar apa? Menjaga diri dari penyakit-penyakit yang bisa menular secara alami, secara tabiat. Contohnya, penyakit apa, barakallahu fikum, kusta misalkan. Itu kan bisa menular. Nah, caranya menjaga bagaimana? Kita jangan dekat-dekat dengan orang yang terkena penyakit kusta. Paham maksudnya? Contoh yang lain, ada orang punya penyakit batuk. Kadang cepat menular kan? Nah, kita caranya menjaga diri tidak dekat-dekat dengan orang yang lagi terserang penyakit batuk. Itu ternyata termasuk apa? Termasuk at-taharruz, menjaga diri. Paham insyaallah ya? Nah, barakallahu fikum. Karena apa? Karena hukum asalnya itu enggak ada penyakit yang bisa menular.
La adwa nanti hadisnya ya. Tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Ingat-ingat. Makna hadis, tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Kalaupun menular dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Kadang orang punya penyakit apa namanya itu? Cangkrangan. Cangkrangan yang penyakit yang barakallahu fikum gelembung-gelembung keluar cairannya itu ya. Nah, itu kadang-kala orang mau dekat takut. Nanti takut ketularan atau yang semisalnya. Termasuk bentuk berjaga-jaga, dia enggak masalah. Jaga jarak. Agar tidak apa? Agar tidak tertular penyakitnya karena enggak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Kalaupun ada dengan seizin Allah taala. Oleh karena itu kadang kita jumpai orang yang duduk ngasih makan orang yang terkena penyakit cangkrang misalkan, itu pun enggak nular juga. Karena Allah taala tidak menakdirkannya. Perhatikan baik-baik. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menakdirkannya. Nah, jadi enggak ada penyakit yang bisa menular dengan sendirinya. Kalaupun seandainya menular dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan babnya itu ya. At-taharruzu minal adwa al-mu'diyati bi tab'iha. Menjaga diri dari penyakit-penyakit yang bisa menular dengan tabiatnya atau secara alami. Tab'iha itu tabiat atau alami. Jadi secara alami bisa menular. Penyakit-penyakit kusta misalkan orang dekat-dekat tertular misalkan. Berarti kita harus menjaga jarak. Paham ya? Jaga jarak. Naam. Karena enggak ada penyakit yang Allah taala turunkan kecuali ada obatnya juga. Cuman obatnya ada yang sudah diketahui manusia, ada yang perlu mencari. Paham ya? Ada yang perlu mencari proses, ada yang sudah diketahui manusia. Karena Allah taala telah menyatakan dalam Al-Qur'an, dalam apa? Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam apa? Ya ibadallah tadawu. Wahai hamba-hamba Allah taala, berobatlah kalian. Fa innallaha ma anzalallahu da'an illa wa anzalallahu syifa. Karena sesungguhnya Allah taala tidaklah menurunkan penyakit melainkan menurunkan juga apa? Obatnya atau penawarnya. Termasuk obat yang paling bagus, paling manjur, mujarrab terbukti, jangan pernah antum meyakini tidak demikian adalah al-habatus sauda, jintan hitam. Enggak percaya buktikan. Jintan hitam dengan berbagai macam jenisnya, mulai dari minyaknya, mulai dari bijinya, mulai dari serbuknya, bagus semuanya. Paham ya? Jadi kalau belum terbiasa mengkonsumsi obat-obat kimia, konsumsi tibbun nabawi. Pengobatan tata cara Nabi. Sediakan di rumah, ada madu, minyak zaitun, jintan hitam, serba tibbun nabawi. Paham ya? Hindari kebiasaan mengkonsumsi obat-obat kimia. Ini bagi yang belum terbiasa ya. Kalaupun sudah terbiasa, selama itu enggak membahayakan dan juga terbukti enggak masalah. Cuman ana sarankan, walhamdulillah juga ana mencoba juga. Nah, barakallahu fikum, jangan dibiasakan mengkonsumsi obat-obat kimia. Karena kalau udah ketagihan satu saja, itu nanti kalau enggak obat itu enggak mempan. Contohnya dia sering diuji sakit pusing, dikasih madu enggak sembuh, minyak zaitun enggak sembuh, dikasih jintan hitam pun juga enggak sembuh, parasetamol sembuh. Masya Allah. Karena udah ketagihan tadi itu, sudah ketagihan dengan obat-obat kimia. Tapi kalau kita yakin dengan tibbun nabawi, pengobatan tata cara Nabi tadi di antara jintan hitam, masya Allah. Mulai minyaknya bagus, bijinya itu antum punya. Ketika antum punya sakit gigi atau semisalnya atau punya penyakit dalam, antum punya giginya itu, antum punya bijinya itu, barakallahu fikum, itu juga bagus. Paham ya? Rasanya memang getir-getir bagaimana ya, cuman bagus. Kalau udah bercampur dengan enzim-enzim yang ada di sini itu bagus nanti. Gigi pun semakin kuat. Paham ya? Kalau nggak percaya buktikan, 1 kilo 99.000 kurang lebihnya. Paham ya? Bukan promosi tapi ada. Paham ya? Maksudnya apa? Maksudnya itu bijinya itu bagus sekali. Minyaknya banyak yang jual, ya kan? Nah, kapsul yang habas sauda yang sudah digiling, biji yang digiling juga banyak. Konsumsi. Apa kata Nabi kita Muhammad alaihi wasallam? Al-habatus sauda dawaun likulli da'il haram. Jintan hitam itu obat segala penyakit kecuali kematian. Kalau udah kematian mau diobatnya apa coba? Mau antum tuangkan jintan hitam pun enggak sembuh juga kalau udah kematian. Paham ya? Tapi obat segala penyakit jintan hitam. Masya Allah. Al-habatus sauda dawaun likulli da'il haram. Ini dihafalkan ini ya. Nah, barakallahu fikum, dihafalkan maksudnya biar tahu.
Biar tahu, nah barakallahu fikum ada obat dengan tata cara pengobatan Nabi, jintan hitam. Al-habbatus sauda dawaun likulli da'in. Paham ya? Illal haram. Jintan hitam obat segala penyakit kecuali penyakit mati. Paham ya? Dan barakallahu fikum. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa astaghfirullah. Kemudian juga madu. Madu juga termasuk apa? Juga termasuk obat yang sangat bagus sekali. Tapi jangan madu yang palsu. Paham ya? Jangan madu yang oplosan. Jangan madu yang dicampur dengan apa? Jangan dengan oli. Paham ya? Jangan madu yang campur dengan apa? Cairan-cairan yang enggak jelas, madu yang asli. Paham ya? Yang murni. Itu insyaallah khasiatnya luar biasa. Biidznillah azza wajalla. Di dalamnya ada syifa, ada obat. Paham ya? Nah barakallahu fikum, karena keluar dari perut lebah. Paham ya? Nah barakallahu fikum, yang apa? Yang keutamanya macam-macam. Masyaallah, terkadang orang punya penyakit dalam, penyakit kanker, penyakit ini, konsumsi madu dengan rutin biidznillah sembuh. Itu semuanya dengan seizin Allah ya. Dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang punya penyakit lambung, punya penyakit ini, punya penyakit asam lambung atau semisalnya, ternyata dia apa? Rutin mengkonsumsi minyak habat sauda. Masya Allah 3 kali sehari misalkan. Paham ya? 3 kapsul. Bagus. Paham ya? Bagus sekali. Kemudian zaitun. Minyak zaitun itu diberkahi. Sampai-sampai Allah Taala bersumpahkan wattini wazaitun. Demi buah tin dan zaitun. Buah tin kalau ada bagus juga dikonsumsi. Manis rasanya. Kalau buah zaitun, nah barakallahu fikum, rasanya agak asin-asin asam. Paham ya? Dicampur-campur dengan campur dengan cairannya itu ya. Yang jelas minyaknya bagus sekali. Sakit tenggorokan, enggak usah kemana mana sudah, siapkan minyak zaitun. Dihangatkan dengan apa? Dengan sendok di atas lilin yang nyalakan itu, hangat aja. Dikonsumsi rutin. Insyaallah biidznillah sembuh. Paham ya? Biidznillah. Paham ya? Nanti bisa dicoba sendiri, dibuktikan. Karena tibun nabawi, pengobatan tata cara Nabi itu bagusnya luar biasa. Sampai-sampai apa? Para ulama menyarankan agar apa? Agar membiasakan dengan pengobatan tata cara Nabi. Itu baru babnya tadi ya. At-taharruzu minal adwa al-mu'diyah bi tam'iha. Menjaga diri dari penyakit-penyakit yang bisa menular dengan secara alami atau secara tabiat. Paham ya? Bagaimana cara menjaganya? Antum lari, menjaga jarak. Enggak dekat-dekat, enggak bercampur. Itu termasuk menjaga. Bukan berarti kita nganggap dia najis, bukan. Menjaga diri. Kita lihat tadi hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah siapa namanya? Abu Hurairah siapa namanya? Antum ingat enggak? Abu Hurairah siapa namanya? Naam, ahsan, Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Beliau termasuk sahabat yang mulia, paling banyak periwayatan hadisnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pantunnya langsungan. Wal muksiruna Wajabirun. Naam, dihafalkan pantunnya itu ya. Yang belum hafal menghafal, yang udah menghafal insyaallah ingat terus biidznillah, karena sering diulang-ulang terus. Ya kan? Wal muksiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalih Ibnu Umar wa Anasun wal habru kal khudri wa Jabirun wa zaujatun nabiyyi. Udah hafal? Mana tidak hafal ini ya? Dari kalangan sahabat yang paling banyak riwayat hadisnya Abu Hurairah. Kemudian setelahnya Ibnu Umar. Wa Anasun, Anas bin Malik. Wal Habr, Abdullah bin Abbas. Kal Khudri, Abu Sa'id Al-Khudri. Wa Jabirun, Jabir bin Abdullah. Wa zaujatun nabiyyi, Aisyah ummul mukminin. Masyaallah, itu termasuk para sahabat yang paling banyak periwayatannya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau berkata, la adwa. Perhatikan ini, la adwa wala tirata wala hamata wala safara
wa firra minal majdum kama tafirru minal asad. Muttafaqun alaihi. Masyaallah. Hadisnya bagus sekali. Cara menjaga diri biar tidak tertular penyakit. Paham ya? Dengan cara apa? Ini kita lihat dulu. Pertama, la adwa, tidak ada penyakit yang menular. Kita yakini dulu. Tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Ada lafaz dengan sendirinya. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalaupun ada penyakit tersebut menular dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, harus kita yakini. Bukan mutlak enggak ada penyakit yang menular. Buktinya si fulan tertular. Buktinya si fulan kena penyakit karena tertular dari si fulan. Misal kita katakan tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Kalaupun si fulan ketularan penyakit itu dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wala tiyarata. Tidak ada juga tatanyur. Tatanyur itu menentukan nasibnya dengan apa? Dengan burung atau yang semisalnya. Bertatanyur, meramal nasibnya dengan burung atau yang semisalnya. Karena orang-orang jahiliyah dulu seperti itu. Paham ya? Kalau burung ini yang terbang nanti ada alamat sial. Kalau burung yang itu yang terbang alamat kebaikan. Dan ini pun masih dicontoh sebagian orang gitu loh. Paham ya? Hingga saat ini di kampung-kampung, di masyarakat yang penuh dengan kesyirikan, yang banyak kesyirikan situ, itu masih mencontoh gitu ya. Wah, ada burung gagak ini, ada orang meninggal. Enggak berangkat kerja. Paham ya? Nah, kadang kala bukan hanya burung aja yang dia jadikan apa? Untuk meramal nasibnya. Kadang-kala dengan apa diantaranya? Suara apa? Suara tokek. Tokek. Mau tokek antum? Cicak lebih besar lagi. Kayak cicak lebih besar lagi. Blonteng badannya. Paham ya? Barakallahu fiikum. Itu tokek itu kadang ada meramal. Tokeknya berapa kali bunyinya? Wah, 4 kali, berarti alamat baik besok kerja. Tokek udah Allah musta'an. Itu juga tatanyur walaupun bukan burung. Haram. Meramal nasibnya, menentukan nasibnya dengan burung atau yang semisalnya haram. Dan itu juga termasuk penghalang apa? Penghalang untuk masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kan ada keistimewaan orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Siapa di antaranya? Wala yatatanyarun. Orang yang tidak menentukan atau meramal nasibnya dengan burung. Ya enggak? Ada 4 ciri kan? 4 ciri orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Pertama, humul ladzina la yastarqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak meminta diruqyah. 1. Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Masyaallah, luar biasa. Enggak dihisab, enggak diazab. Nikmat atau tidak? Nikmat. Pertama, mereka adalah orang yang tidak meminta diruqyah. Masyaallah. Bukan meruqyah ya. Bukan mintakan untuk orang lain ya. Meminta diruqyah untuk dirinya sendiri. Itu yang kehilangan keutamaan. Bukan haram. Boleh, minta diruqyah boleh, cuman kehilangan keutamaan. Paham ya? Karena Rasulullah mengatakan la ba'sa birruqa ma lam takun syirkan. Enggak masalah ruqyah-ruqyah yang ada selama tidak ada unsur kesyirikan. Jadi di situ bukan larangan, cuman ancaman kehilangan keutamaan. Keutamaan apa? Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Pertama, humul ladzina la yastarqun, yaitu orang-orang yang mereka tidak minta untuk diruqyah, la yastarqun. Yang kedua, wala yaktabun, orang yang tidak mengobati atau berobat dengan kai. Kai itu besi dipanaskan. Ada semacam luka, masih basah gitu, nanti besi dipanaskan lalu tempelkan ke luka itu. Memang luar biasa, setelah itu kering, tapi panasnya luar biasa. Nah, itu hukumnya makruh. Yang ketiga, wala yatatanyarun. Mereka adalah orang-orang yang tidak bertatanyur. Apa tatanyur itu? Ya, mengundi atau menentukan atau meramal nasibnya dengan apa? Burung atau yang semisalnya. Jadi bukan hanya burung ya. Selain burung pun dia pakai atau dia gunakan untuk meramal nasibnya, termasuk tatanyur. Faham maksudnya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Allah musta'an. Apakah termasuk tatanyur dengan jari jemari? Berangkat? Tidak. Berangkat? Tidak. Berangkat? Wah, berangkat. Termasuk tatanyur enggak? Termasuk, hati-hati. Sepele kelihatan pakai jari jemari. Ini dia. Berangkat? Tidak. Berangkat? Tidak. Berangkat? Tidak. Termasuk. Pas ketika di mendolan ini, jendolan ini, namanya berangkat. Allah musta'an. Tatanyur seperti itu ya. Jadi enggak harus dengan burung, cuman waktu itu ma'rufnya orang jahiliyah dan burung. Paham ya? Jadi jangan menentukan
atau meramal nasibnya dengan sesuatu. Tentukan sandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat siapa? Yang masuk surga tanpa hisab tanpa azab. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang bertawakal hanya kepada Allah taala. 4 tadi ya. Pertama yang tidak meminta di ruqyah. Kedua yang tidak berobat dengan kai. Ketiga orang yang tidak bertatanyur. Keempat orang yang bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu contohnya saja. Wala hamah, tidak ada hamah. Hamah di sini maknanya para ulama memaknakan makna yang macam-macam. Ada yang mengatakan hamah itu burung. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, yang burung itu biasanya terbang di malam hari. Kalau malam dia enggak bisa ngelihat. Kalau malam dia penglihatan tajam sekali. Burung hantu. Kalau Jawanya burung guwek. Itu Jawanya guwek. Paham ya? Kalau bahasa Indonesianya burung hantu. Nah, disebutkan nanti burung yang terbang atau yang berkeliaran di malam hari. Di antaranya burung hantu kan. Burung hantu kalau siang buta matanya. Ya enggak, anu tangkap pun bisa. Kalau malam enggak, sulit sekali kalau malam. Tapi kalau siang ya enggak, dulu pernah nangkap itu kan? Enggak kelihatan, terbang nabrak. Karena memang diciptakan malam hari itu ya, burung hantu. Nah, suaranya enggak usah nanya udah. Kayak gitu suaranya. Burung hantu ya. Nah, syahidnya di sini wala hamah, tidak ada juga burung yang dijadikan untuk meramal. Untuk menentukan nasib enggak bisa. Wah, ini burung hantu ya suaranya. Kuk misalkan. Berangkat kerja misalkan. Tanda kebaikan enggak boleh. Haram, jangan. Wala safar, tidak ada juga safar. Safar itu nanti ada perbedaan pendapat mengenai makna safar, tapi yang dikuatkan adalah bulan safar. Jadi tidak ada bulan safar yang dijadikan tolak ukur baik buruknya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, mau bulan safar, Rajab. Kalau baik-baik, buruk-buruk dengan takdir Allah taala. Enggak bisa dijadikan tolak ukur setiap bulan safar tuh sial. Nah, enggak bisa. Paham ya? Nah, jadi enggak boleh kita meramal menentukan nasib kita dengan bulan pun enggak boleh, nama-nama bulan. Oh, jangan menikah bulan Ramadan bahaya katanya. Enggak ada. Mau bulan Ramadan, bulan Syawal silakan. Enggak ada larangan, paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat lagi. Wa firra minal majdum kama tafirru minal asad, dan larilah kamu dari orang yang terkena penyakit kusta sebagaimana kamu lari dari 6 seekor singa. Tujuannya apa? Biar terhindar dari penyakit, biar tidak tertular. Jadi boleh kita jaga jarak dengan orang yang sakit itu enggak ada larangan. Dengan adab-adab yang disebutkan di dalam barakallahu fikum syariat. Paham ya? Ada orang sakit parah, mudah menular, kok antum jaga jarak. Paham ya? Itu enggak ada larangan. Ini lihat ini. Wa firra minal majdum kama tafiru minal asad. Larilah kamu dari orang yang terkena penyakit kusta sebagaimana engkau lari dari barakallahu fikum seekor singa. Paham ya? Majdum itu kusta. Kusta itu penyakit yang bisa dikatakan ngeri sekali ya. Kadang kala tangannya gini aja dipegang langsung patah. Jadi kayak enggak ada kekuatan sama sekali. Nah, barakallahu fikum. Dulu ketika anak dakwah di daerah Pinrang atau daerah Parepare, di sana ada kampung tersebut terkenal dengan kampung kusta. Maksudnya kampungnya itu hampir semua yang ada di situ awal mulanya itu banyak yang buntung tangannya, buntung kakinya kena penyakit kusta. Disendirikan sama pemerintah gitu. Paham ya? Turun temurun. Nanti sebutkan nanti penyakit kusta itu bisa turun temurun. Paham ya? Turun temurun maksudnya misalkan ini bapaknya bisa nyerang anaknya atau semisalnya. Paham ya? Kita lihat. Muttafaqun alaih. Hadisnya muttafaqun alaih. Kesimpulannya apa kesimpulannya? Kesimpulannya menjaga diri dari penyakit-penyakit yang menular secara alami atau secara tabiat boleh dengan cara jaga jarak. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Ya kita jenguk enggak masalah. Saudaranya sakit, tapi kalau parah dalam artian menular penyakitnya secara urf, secara alami, secara tabiat menular, antum jaga jarak, jangan wah enggak ada penyakit yang nular katanya. Deket-deket salaman besok sakit. Salah siapa itu? Ya salah dia. Memang enggak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Kalau menular dengan seizin Allah taala. Jangan maknakan mutlak gitu enggak ada penyakit yang nular. Akhirnya dia masuk ke rumah sakit yang semuanya kena Covid-19 misalkan ya, masuk itu enggak ada penyakit menular ya. Salaman. Paham ya? Besoknya Covid. Allah musta'an. Itu contoh aja. Contoh yang keliru gitu loh. Paham ya? Jadi memang enggak ada penyakit menular dengan sendirinya enggak ada. Kalau menular dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti
Nah, barakallahu fikum bertindak seenaknya, harus menempuh yang namanya ikhtiar, usaha. Paham ya? Usahanya di antaranya apa? Kalau penyakitnya itu menular secara tabiat, secara alami, tradisi orang ini penyakit menular, jaga jarak. Jaga jarak itu termasuk taharrus, menjaga diri tadi itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Setelah jaga jarak berarti sudah ikhtiar. Kok ternyata tertular juga dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, azza wa jazakumullah. Kita lihat di sini penjelasannya biar tambah jelas. Bawah itu perhatikan baik-baik. Rawal Bukhari Muslim walam yadhkur walam yudkar walam yadhkur nam walam yudkar wa firra minal majdum. At-tiyarah at-tasya'um bisyai'. Ini. At-tiyarah itu adalah perbuatan at-tasya'um, meramal dengan sesuatu. Umum enggak sesuatu? Umum meramal dengan sesuatu. Dengan bebatuan kerikil pun enggak boleh digunakan meramal. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum, ada lubang mungkin jarak 1 meter lah. 1 meter itu dikasih gelas. Dia bawa kerikil 5. Dilemparkan. Kalau masuk berangkat, kalau enggak masuk enggak berangkat misalkan, atau dengan cara yang lainnya. Intinya apa? Intinya itu meramal. Termasuk tatoyur yang diharamkan juga. Nah, barakallahu fikum. Nanti ada yang diperbolehkan namanya tafaul. Tafaul itu bukan tatoyur, lain lagi. Tafaul itu harapan baik. Dia punya harapan baik dengan nama tersebut. Paham ya? Contohnya ada orang, nah barakallahu fikum, punya anak namanya apa? Namanya Mahmud. Dia berharap semoga anaknya itu benar-benar baik gitu loh. Namanya tafaul namanya. Faham maksudnya? Itu boleh. Tapi tatoyur, tasya'um dan seperti ini haram, enggak boleh. Kata beliau, at-tiyarah at-tasya'um bisyai'. At-tiyarah adalah apa? At-tasya'um bisyai', yaitu meramal dengan sesuatu. Meramal dengan sesuatu. Al-hamah ta'irun. Hamah itu ta'irun. Apa ta'irun? Burung. Kanu yatasya'amuna biha. Dahulu mereka meramal dengan burung tersebut. Wa hiya min ta'iril lail, ya kan? Yang mana burung tersebut termasuk burung malam. Nah, kalau kita lihat di kamus, hama itu burung hantu. Burung hantu itu jam kerjanya malam. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum, siang tidur. Biasanya kalau antum kerja-kerja itu kalau siang hari jumpai burung hantu, tidur enggak pastinya? Kemarin tangkap diam aja kan? Enggak lari dia, enggak ada perlawanan, enggak selesai. Paham ya? Tapi kalau malam sulit ditangkap itu burung hantu. Paham ya? Nah, maksudnya hama ini burung yang ada di malam hari. Dicek di kamus, burung hantu. Nah, apa wakilah ya al-bumah ini? Makna yang bumah ini burung hantu. Wakilah ya al-bumah. Al-bumah itu burung hantu. Paham ya? Pernah lihat burung hantu antum? Pernah lihat? Nah, ya, seperti itu bentuknya. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Jadi, zaman dahulu mereka ada yang tasya'um dengan burung hantu. Paham ya? Mungkin dengan suaranya atau dengan keadaannya. Intaha an-nihayah. Selesai penukilan dari kitab An-Nihayah. Karya siapa? An-Nihayah Ibnul Athir. Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir. Naam. Kita lihat lagi, wala safar. Nafyun lima ya'taqidunahu min annahu da'un bil batin. Naam yu'di. Artinya apa? Peniadaan di sini peniadaan terhadap suatu perkara yang dahulu mereka meyakininya. Safar itu termasuk apa? Termasuk penyakit yang ada atau penyakit yang menyerang perut. Paham ya? Nah, yang bisa menular, bisa menular, itu bisa menular. Paham ya? Penyakit perut yang bisa menular. Itu tafsiran pertama. Awil murad asy-syahr al-ma'ruf kanu yatasya'amuna bidukhulihi. Ini yang kedua, ini yang sering apa? Yang kita ketahui. Atau juga yang diinginkan adalah bulan Safar. Bulan Safar yang ma'ruf yang dahulu mereka barakallahu fikum meramal dengan masuknya di bulan Safar. Kalau masuk bulan Safar, takut mereka, gemetaran. Wah, ini bulan sial ini. Allah musta'an. Masuk bulan Ramadan, wah ini tenang ini, tentram ini, ketenangan, ketenteraman misalkan. Dengan cara yang seperti ini tasya'um, yaitu meramal nasibnya atau menentukan nasibnya dengan nama-nama bulan atau yang semisalnya, nggak boleh. Paham ya? Masuk dalam bagian tatayur nanti. Intaha min aunil ma'bud, syarah Sunan Abi Dawud. Tanbihun, peringatan, perhatikan peringatannya ini. Al-amradu la ta'da bi tab'iha. Penyakit-penyakit itu pada asalnya tidak menular dengan tabiatnya. Secara alaminya tidak menular aslinya. Walakin akan tapi ja'alallahu subhanahu wa ta'ala mukhalatataha
mukhalatataha. Akan tapi Allah telah menjadikan campur baurnya orang yang sehat dengan orang yang sakit sababan lil a'da, sebab untuk apa? Terwujudkan penyakit tadi itu. Mukhalatah berarti berkumpul. Kadang-kala kita memang jenguk orang sakit enggak masalah, tapi kalau penyakitnya dilihat dulu. Penyakit yang bagaimana? Kalau penyakit menular secara apa? Secara urfnya, secara tradisinya, orang menganggap itu penyakit menular, ya jaga jarak itu. Paham ya? Jenguk tidak masalah, tapi jaga jarak. Biar nanti apa? Barakallahu fikum, kita menempuh dengan cara yang barakallahu fikum syariat itu ikhtiar situ. Bukan berarti kita memahami secara mutlak. Mahum salah ya? Ewa. Wal judam. Ini kita judamnya apa sih judam ini? Hadil illah 'indal atibba. Judam itu adalah penyakit menurut para dokter, atibba orang dokter ya. Minal ilal al-mu'diyah al-mutawarithah. Termasuk penyakit-penyakit yang bisa menular dan turun-temurun. Ini penyakit apa? Kusta. Paham ya? Menular dan turun-temurun. Wa muqaribul majdzum. Dan penyakit ini dikenal apa? Mendekati dengan penyakit majdzum, penyakit kusta. Wa sahibus sil yasqam bi raihatihi. Atau pemilik orang yang memiliki penyakit semacam tadi Anda ngecek itu semacam usus yang rusak. Paham ya? Barakallahu fikum, atau semacam organ tubuh yang rusak. Yang dia itu merasakan sakit, raihatihi, dengan baunya. Paham ya? Barakallahu fikum, misalkan mungkin ya ada salah satu penyakit yang salah satu organ tubuhnya membusuk lah, mungkin ususnya atau semisalnya, sehingga dengan baunya itu barakallahu fikum terasa terganggu yang lainnya. Fan Nabi sallallahu alaihi wasallam likamali syafaqatihi 'alal ummah wa nusrihi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dikarenakan kesempurnaan kasih sayangnya beliau terhadap umatnya, wa nusrihi lahum, dan nasihatnya beliau terhadap umatnya, nahahum 'anil asbab. Beliau alaihi salatu wasallam melarang mereka dari sebab-sebab allati tu'riduhum, sebab-sebab yang bisa menghantarkan mereka liwusulil aib wal fasad, yang bisa menghantarkan kepada mereka untuk sampai kepada cacat dan kerusakan, ila ajsamihim, kepada badan-badan mereka, wa qulubihim, dan hati-hati mereka. Tahan. Kalau ada penyakit yang menular secara apa? Secara kebiasaan dengan seizin Allah Ta'ala, jaga jarak. Paham ya? Karena apa? Karena itu termasuk mengkondisikan keadaannya. Jangan nekat kemudian berdalilkan dengan apa? Dengan makna hadis yang perlu dijelaskan lagi. Tidak ada penyakit menular, langsung dia sembarangan. Jangan. Barakallahu fikum. Memang enggak ada penyakit yang menular dengan sendirinya, ingat-ingat. Paham ya? Kadang kala kita ketemu orang yang sakit, parah dia, penyakitnya setelah prediksi menular, tapi kalau Allah Ta'ala takdirkan enggak nular, ya enggak nular gitu loh. Paham ya? Jadi cara memahaminya bagaimana cara memahami tadi? Cara memahami hadisnya adalah tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Paham ya? Kalaupun menular dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang kita ambil hadisnya. Barakallahu fikum. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang setorkan hadis ini seputar penjagaan diri dari penyakit-penyakit yang menular secara alami, secara tabiatnya, dengan cara menjaga jarak tadi. Adapun hadis yang berikutnya, adab-adab yang lainnya pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum wal afiyah. Kita lihat ini ada pertanyaan satu. Bismillah, bagaimana jika hadis yang baru kita bahas ini dijadikan dalil bagi orang hizbiyun untuk berjarak melakukan salat? Barakallahu fikum. Sebenarnya kita mau tidak mau berupaya semaksimal mungkin melihat kondisi. Paham ya? Sekarang virus COVID-19 ini, corona ini, kalau kita perhatikan apakah mencapai tingkatannya seperti zaman sebagian sahabat waktu itu yang dikenal dengan taun amwas, taun, wabah yang sangat meluas dan sangat ganas sekali, banyak orang mati, bahkan ada yang mati di jalanan. Paham ya? Kemudian kondisi seperti itu pun para sahabat gak ada yang sholat berjarak. Satu, gak pernah nukilkan para sahabat berfatwa untuk sementara ini kita sholatnya jaga jarak, gak ada. Para sahabat padahal
yang dikatakan apa? Saat itu taun, ngeri sekali. Paham ya? Menyerangnya bukan sekedar corona sekarang ini, lebih parah lagi. Itu pun enggak ada fatwa dari para sahabat yang berfatwa apa? Bolehnya jaga jarak. Satu. Kedua, enggak ada para sahabat yang waktu itu berfatwa tutup masjidnya, enggak ada. Ini kembali ke syariat ya. Nah, kembali kepada para salaf dahulu bagaimana menyikapinya. Yang ketiga, tidak ada para sahabat yang berfatwa kalau begitu kalian semuanya sholat di rumah masing-masing misalkan. Paham ya? Nah, mereka justru semangat beribadah di rumah-rumah Allah untuk menghidupkan apa? Ibadah tadi itu. Karena mereka yakin bahwa dengan ibadah itulah yang akan apa? Jadi sebab terangkatnya wabah. Adapun jaga jarak 1 meter, 2 meter, setelah kita perhatikan kembali fatwa para ulama mengenai hal tersebut, kalau jaraknya sampai jauh segitu, itu dihukum salat sendirian. Paham ya? Itu difatwakan juga oleh Syekhuna Al-Fadil Yahya bin Ali Al-Hajuri wafaqahullah. Jadi kalau jaga jaraknya tadi berjaraknya sampai 1,5 meter, 2 meter, bahkan kadang sebelahnya enggak ada orang, belakangnya lagi, paham ya? Itu dianggap salat sendirian. Paham ya? Nah, terus bagaimana solusinya kalau kita 4 orang, 5 orang lagi mampir di masjid misalkan? Ya kalau kita memungkinkan kita yang rapat-rapat, karena kita insyaallah dihitung jamaah situ. Paham ya? Kita rapat sendiri aja kita. Nah, terus kalau enggak ada yang rapat sama sekali situ bagaimana? Naam fattaqullaha masata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Kalau memungkinkan di masjid tersebut walaupun sendirian, lakukan. Kalaupun kamu memungkinkan, taruhlah ditutup masjidnya, salat berjamaah di rumah bersama keluarganya. Kalau enggak ada, masjid yang dibuka lagi. Paham ya? Tapi kalau jaga jarak dalam kondisi yang masih memungkinkan seperti saat ini, dengan adanya kontradiksi yang ada, paham ya? Di pasar shopnya rapi, rapat. Enggak disuruh rapatan shop, rapat di pasar. Berapa ini Pak harganya Pak? Wah, hayakallah, barakallahu fiik. Maksudnya itu kalau di pasar rapat shopnya gitu loh. Tapi kalau di masjid kok suruh jaga jarak itu loh, aneh banget kan? Di pasar kotor atau tidak? Kotor. Orang masuk pasar wudu enggak? Enggak. Di masjid, masya Allah orangnya bersih, bersih kan? Masuk masjid wudu enggak biasanya? Wudu. Paham ya? Jadi jangan sampai kita berlebihan dalam menyikapi kemudian apa? Takut berlebihan. Adapun kondisi-kondisi taruhlah jadikan patokan sebagian mereka di Saudi Arabia, mereka para ulama berfatwa jaga jarak dan semisalnya. Ya kalau seandainya itu sumbernya ijtihad dari mereka, ya semoga Allah Taala mengampuni mereka. Paham ya? Dan juga memberikan hidayah kepada jalan yang benar karena di Saudi sendiri pro dan kontra gitu loh. Paham ya? Antara jaga jarak rapat atau tidak. Sehingga bukan kesepakatan semuanya renggang itu enggak. Paham ya? Jadi kesimpulannya tetap kita mengambil mengambil syariat selama memungkinkan dan masih dapat untuk dilakukan, tegakkan syariat tersebut. Salat rapat shafnya tanpa jaga jarak, masjid pintunya dibuka lebar-lebar. Paham ya? Tapi dalam kondisi apa? Tetap menjaga protokol kesehatan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum yang mungkin jaga kebersihan, jaga kesehatan. Kalau dia misalnya sakitnya agak lumayan gitu dan masih memungkinkan ke masjid pakai masker. Paham maksudnya ya? Seperti itu. Nah, karena kesehatan itu tetap kita jaga kan? Tidak kita remehkan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.